Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agusman, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2025 di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saya tergabung di kelas A5 kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pembelajaran saya di agenda 1 selama mengikuti pembelajaran di Latsar CPNS tahun 2025. Di sini yang kami pelajari mengenai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kami akan menjelaskan tentang wawasan dan nilai-nilai bela negara yang telah kami pelajari. Yang pertama, di hari pertama itu kami mempelajari mengenai tujuan pembelajaran agenda SPBN yang diajarkan oleh Dr. Revilino SSTP MM, salah satu mentor kami di Latsar CPNS kali ini. Pada tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan mengenai agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai bernegara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental yang menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional dan memiliki pelayanan yang baik. Di sini juga kami diajarkan 3 indikator agar hasil pembelajaran yang maksimal. Yang pertama itu menjelaskan bagaimana sih wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara itu. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer, isu-isu yang terjadi di zaman sekarang. Kemudian melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Hari kedua kami diajarkan tentang bela negara di era globalisasi. Tepatnya di era zaman sekarang ini, era di mana teknologi sudah berkembang pesat di negara Indonesia. Di era globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi bela negara. Perkembangan teknologi, informasi, dan budaya yang cepat serta kompleks memerlukan strategi yang adaptif. Tantangan ini meliputi ancaman terorisme, ancaman radikalisme, dan konflik antar negara diinformasikan, dan banyaknya hoaks serta pengaruh budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai nasionalisme yang ada pada setiap pegawai negeri sipil atau setiap masyarakat. Kemudian di hari ketiga kami diberikan sedikit tantangan untuk menunjukkan bagaimana sih sikap kita terhadap mendukung adanya bela negara. Kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti melakukan gerakan aturan baris berbaris, misalnya langkah tegak, hadap kanan hadap kiri, bagaimana sih itu harusnya jalan di tempat, bagaimana peralihan dari langkah tegak ke jalan biasa. Terus kami juga ditugaskan untuk melakukan atau memerankan bagaimana seharusnya petugas upacara melaksanakan kegiatannya supaya dalam kegiatan upacara bisa berlangsung dengan hikmat. Kami semua diberikan pelatihan di sini. Kemudian yang terakhir yang tadi kami pelajari oleh Bapak Revilino, kami menghubungkan
modul pembelajaran dari awal sampai sekarang, yakni kami membahas mengenai bagaimana cara menyikapi narkoba, bagaimana cara meminimalisir narkoba itu, kemudian bagaimana cara memberantas narkoba, begitupun dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan yang marak terjadi di zaman sekarang, kemudian miscommunication yang juga marak terjadi di setiap lembaga-lembaga, terus banyaknya sikap banyaknya berita-berita hoax yang harus kita cegah juga, jangan sampai mindset kita mengenai berita-berita yang beredar itu kita mudah termakan oleh berita-berita yang sifatnya belum pasti dan tidak jelas isunya dari mana. Kemudian money laundering, nah ini juga penting untuk dikaji dan kami sudah mempelajarinya. Kemudian teroris dan radikalisme, itu merupakan hasil pembelajaran kami yang kami lakukan selama beberapa hari kemarin. Untuk itu, dari hasil pembelajaran ini saya sangat banyak mendapatkan ilmu mengenai bela negara, bagaimana kita harus bersikap sebagai aparatur sipil negara yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Kami harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami harus memberikan contoh kepada masyarakat, kami harus tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan mereka seperti korupsi. Korupsi di sini bukan hal tentang korupsi uang, korupsi yang umumnya terjadi di zaman sekarang, tapi korupsi juga bisa terjadi di jam kerja. Kami harus selalu aktif dalam bekerja, rajin mengikuti apel, rajin untuk melakukan kegiatan-kegiatan bakti yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu merupakan aksi-aksi bela negara yang harus kami lakukan sebagai aparatur sipil negara. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya sebagai peserta Lutsar tahun 2025 siap dan bangga melayani bangsa. Terima kasih.